Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya anak-anak kalah dengan suaranya Ustadzah Irma dan Ustadzah Neneng. Kita hanya berdua, anak-anak ada 31, tapi suaranya kok kicik sekali. Rupanya anak-anak ini minta didoakan berulang ya Ustadzah ya. Salam adalah doa kan ya. Kita doakan ulang Ustadzah ya. Biar tambah semangat hari ini. Harus jawab ya. Jawabnya semangat ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ditambahin semangat Ustadzah. Semangat dulu boleh ya. Ustadzah cek dulu semangatnya hari ini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Gimana jawabnya kalau Ustadzah tanya kabar? Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah bersemangat. Betul. Coba bersemangatnya harus bersemangat gitu loh. Masa Ustadzah yang semangat? Anak-anak harus berdiri. Ustadzah Irma minta anak-anak berdiri. Yuk, come on. Berdiri ya. Stand up please. Berdiri. Ayo berdiri semuanya. Berdiri dulu. Sambil gerak ya, bersemangatnya ya. Ustadzah contohkan. Bersemangat, gitu ya. Oke, maaf ya. Tadi sulapan Ustadzah Irma dan Ustadzah Neneng. Oke, sudah siap ya? Sudah berdiri semua ya? Oke, Ustadzah Irma mulai. Mana ini Mas Galang? Mas Galang berdiri, ayo. Oke, sudah ya? Are you ready? Oke, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Betul. Oke, good job. Sekarang tepuk semangat, tetap berdiri dulu. Oke, yuk. Ustadzah Irma kasih semangat. 2 kali beri semangat. Oke, lagi 3. Iya, ada yang lupa. Jadi ya, 2 kali beri semangat. Yang semangat, semangat kakak. Aye. Gitu. Oke? Sekarang 5 kali beri semangat. Semangat. Oke, good job. Bisa duduk lagi. Halo, apa? Aku nggak. Oke, tadi Ustadzah Irma sudah sampaikan ya bahwa hari ini kita akan belajar bersama dengan guest star kita. Ada Miss Agnes dan nanti akan ada Ustadz Ari. Oke. Nah, Ustadz Ari belum kelihatan. Iya. Nah, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Gimana sikap anak solihah ketika berdoa? Gimana sikapnya? Yuk, sikap berdoa yang baik. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Kita dimudahkan untuk belajar ilmu Allah ya. Oke, sudah siap anak-anak untuk berdoa? Irsyad bisa duduk ya. Oke. Isti'dadan doaan
Mbak ini. Mbak tolong adekku. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis milma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah apa belum? Oke, alhamdulillah. Tetap semangat, tetap fokus, keep fokus. Kemudian tetap menjadi pendengar yang baik ya. Nah, di mata pelajaran yang pertama ini anak-anak semua akan belajar bersama Miss Agnes. Oke, sudah Miss, mana ini Miss Agnes ini? Miss Agnes. Kita panggil bersama ya, Miss Agnes. Oke. Baik, kepada Miss Agnes, time is yours. Thank you, Ustazah Irma dan Ustazah Neneng. Cek. Good morning, everybody. Cek. Good morning. How's life? Bagaimana kabarnya? Thank you. Masa lupa, biasanya kalau nyapa housewife itu artinya apa ya? Lagi itu gimana? Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Tanya housewife, jawabannya gimana? I am fine atau wonderful, I am good, gitu ya. Jadi housewife itu sama dengan bagaimana kabarmu atau how are you. Nah, itu sama artinya dengan housewife. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu nggak? Semua bawa modul kan? Nah, anak-anak sudah bawa modul semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang foods and beverage. Apa itu foods and beverage? Makanan dan minuman. Makanan dan minuman. Nah, di kelas 3 dulu anak-anak sudah belajar ini ya sama Miss Agnes. Pastinya anak-anak sudah banyak paham sekali tentang berbagai macam makanan dan juga minuman dalam bahasa Inggris. Ayo, siapa yang masih ingat? Siapa yang mau menyebutkan satu-satu? Dari makanan dulu. Ayo, siapa yang mau menyebutkan? In English. Food. Food and beverage. Nah, biasanya anak-anak kan menyebut beverage itu drink. Nah, boleh juga kita menggunakan drink, tapi di sini Miss akan memberikan kosakata baru. Jadi anak-anak biar paham. Jadi nggak hanya drink saja. Jadi ada beverage. Jadi nama lain dari drink. Nah, kalau drink juga kan artinya minum atau minuman. Ya, di sini Miss menggunakan beverage. Jadi artinya makanan dan minuman. Foods and beverage. Next. Foods. Nah, di sini ada berbagai macam makanan. Contoh, ada mie, donat, bubur, roti, daging, tahu, nasi goreng, kue, biskuit, ayam goreng. Nah, di sini Miss akan menjelaskan satu-satu ya, akan membacakan satu-satu. Mie, in English is noodle. Donat, donut. Porridge, roti, bread. Daging, meat. Tahu, tofu. Nasi goreng, fried rice. Kue, cake. Biskuit, cookies. Ayam goreng, fried chicken. Nah, ini masih beberapa, masih sebagian, dan masih banyak lagi. Jadi anak-anak juga harus memahami
berbagai macam kosakata mengenai makanan. Masih banyak lagi. Contohnya ada apa saja ya? Selain yang ada di PPT ini, ada yang tahu? Hamburger, pizza. Oh iya, hamburger, pizza. Pudel. Banyak sekali. Nah, terus ini kan kita lagi bahas makanan. Kalau misalkan kita ingin menanyakan ke teman kita seperti ini, apakah kamu suka makan tahu? Nah, bagaimana bahasa Inggrisnya? Apakah kamu suka makan tahu? Bahasa Inggrisnya bagaimana, anak-anak? Do you like tofu? Eat. Do you like tofu? Pinter. Jawabannya bagaimana kalau iya? Yes. Yes, I do. Yes, betul. Eat. Kenapa yes, I do? Yes, I like. Karena yes, I do atau yes, I like. Sama Yes, saja I do. ya. Yes, I do. Yes, Kenapa I kita do. memakai yes, I do, Miss? Karena pertanyaan awal kita menggunakan kata do. Jadi ketika kita menjawab, kita menggunakan yes, I, itu ya. Nah, oke, next. Sekarang kita bahas minuman. Minuman itu beverage. Enggak, drink. Kita tunggu dulu PPT-nya. Coffee. Coffee. Oke, sambil kita menunggu. Nah, ini sudah muncul. Nah, di sini ada beverage atau minuman. Nah, di sini ada kopi. Kopi itu bahasa Inggrisnya coffee. Jus jeruk. Nah, di sini kalau misalkan ada jus jeruk, jus jambu, itu kita gunakan apa dulu di depannya? Menggunakan nama buah dulu, baru diikuti dengan jus. Contoh jus jeruk, orange juice. Jus apel, apa bahasa Inggrisnya? Apple juice. Jus anggur. Grape juice. Benar. Jadi nama buahnya dulu didahulukan, baru diikuti dengan kata jus. Lagi air putih, water. Susu, milk. And tea, soda. Soda itu seperti apa contohnya? Kayak Coca-Cola, Sprite, itu namanya soda. Tapi Nah, jadi kita bisa menyebutnya soda. Coklat panas, hot chocolate. Kalau coklat dingin, lemon water, air coklat, ice chocolate, ice lemon, ya ice chocolate. Air lemon water. Air hangat, warm water. warm water. Hot water. Pinter ya. Sudah paham ya semuanya, sudah bisa menyebutkan berbagai macam nama-nama makanan dalam bahasa Inggris dan juga nama-nama minuman dalam bahasa Inggris. Tadi kan Miss memberi contoh kalimat apa makanan kesukaanmu. Nah, sekarang apa minuman kesukaanmu? Bahasa Inggrisnya apa? Mas ingat enggak? Apa minuman kesukaanmu? Loh, itu kan apakah kamu suka minum kopi contoh? Do you like drinking coffee? Nah, itu. Kalau misalkan kata-katanya seperti ini. Apa minuman kesukaanmu? What is My favorite drink is what is hot chocolate. itu jawabannya. Kalau pertanyaannya bagaimana? What is your favorite beverage atau what is your favorite drink? My favorite What beverage is is your hot favorite chocolate. beverage atau what is your favorite drink? Nah, itu menanyakan apa minuman kesukaanmu. Terus jawabannya my favorite beverage is coffee.
Minuman kesukaanku adalah kopi. Dulu kan pernah diajarkan ya, ketika perkenalan dalam bahasa Inggris, introduction, itu anak-anak sudah belajar menanyakan minuman kesukaan dan juga makanan kesukaan serta hobi. Nah, masih ingat? Masih. Ya, sekarang lagi. Apakah kamu suka minum jus? Bahasa Inggrisnya apa? Sama kayak yang makanan tadi. Apakah kamu suka minum jus? You like? Yes, I drink. Do you like drinking juice? Ya, do you like drinking juice? Oke, good job. Sekarang langsung ya, Miss akan membuka 5 sesi pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Yes. Apakah ada pertanyaan buat materi ini? Tidak. Ya sudah, kalau gitu berarti Miss yang tanya ya. Siap? Are you ready for answer my question? Yes. Sekarang Miss akan milih satu-satu. Jadi Miss akan membuka 5 pertanyaan. Jadi Miss akan pilih tiap harinya, Miss pilih 5. Yang pertama Miss akan tanya Mas Baim, 4 kreatif. Mas Baim, are you ready? Mas Baim, do you like eating hamburger? Do you like eating hamburger? I like. Baim tinggal jawab iya atau tidak. Kalau jawaban iya bagaimana? Kalau jawaban no bagaimana? Yes, I like hamburger. Oke, good job. Yes, I like atau apa jawabannya? Yes, I do. Itu ya. Oke, Mas Baim, thank you. Sekarang Miss akan tanya Mbak Naila. Mbak Naila, please mention 3 kinds of foods. Please mention 3 kinds of foods. Sebutkan 3 macam makanan dalam bahasa Inggris. Apa isi fried chicken. Ya, fried chicken, and then Hamburger. yang keras Mbak Naila ya, biar kedengeran. Fried chicken, terus Soto, rawon, hamburger. soto, rawon, hamburger. In English Mbak, in English yang ada bahasa Inggrisnya. Saya please. Soto rawon. Soup. Burger. Kurang 1, tadi kan fried chicken sama hamburger, sekarang 1 lagi. Kurang 1, apa? Buah-buahan bahasa Inggrisnya apa? Buah-buahan? Fruit. Fruit. Nah, buah-buahan itu termasuk makanan juga, jadi bisa juga disebutkan ya. Sekarang Miss tanya nomor 3, Miss tanya Mas Adli. Mas Adli, bisa diaktifkan Mas Adli? Nah, Mas Adli, please mention 2 kinds of beverage. Dua minuman. Sebutkan 2 macam minuman. 2 macam minuman dalam bahasa Inggris. Oke, nggak tahu.
Yang keras Mas Adli, biar kedengeran suaranya. Mas Adli, halo? Suaranya yang keras ya. Soda and soda and coffee. Oke. Sekarang Miss mau tanya yang pertanyaan keempat. Miss mau tanya Mbak Sabika. Mbak Sabika, halo. What is your favorite food? Suaranya diaktifkan dulu. Makanan kesukaan nih. What is your favorite food? Jawabannya bagaimana kalau Miss tanya what is your favorite food? Suaranya diaktifkan dulu, Mbak. What is your favorite food? My. Gimana kalau jawab? My favorite food is hamburger. Mbak Sabika, misalnya Mbak Sabika, ayo Mbak Sabika, gimana? Mbak Sabika, what is your favorite food? Berarti tadi ketika Miss menjelaskan Mbak Sabika nggak mendengarkan dong. Anak-anak diperhatikan ya, ketika gurunya sedang berbicara, anak-anak tidak boleh chatting di Zoom, harus mendengarkan. Chatting digunakan ketika ada pertanyaan saja, ketika di akhir Zoom. Ketika Ustazah bilang ada pertanyaan, bisa langsung chat di Zoom. Nanti Miss akan melihat ada pertanyaan apa saja. Nah, kalau misalkan ketika gurunya lagi menjelaskan, tidak boleh chatting. Itu ya di Zoom ya. Dan juga harus mendengarkan. Jadi ketika Miss tanya, what is your favorite food? Jawabannya apa? My favorite food. My favorite food is fried chicken. Is fried chicken. Contoh, my favorite food is hamburger. Contoh seperti itu ya. Coba sekarang Mbak Sabika, what is your favorite food? Jawabannya tadi gimana Mbak Sabika? My My favorite food. My favorite food is. Sudah Miss ganti ya. Miss ganti pertanyaan untuk Mbak Sabika. Mbak Sabika, bahasa Inggrisnya mie apa? Mie. Udon. Mbak Sabika. Bahasa Inggrisnya mie? Ayo cuma udon. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan yang kelima. Sekarang Miss mau tanya Mas Irsyad. Where is Irsyad? Where are you?
Yes, I mean. Where are you? Oke. Mas Irsyad, Where are you? sekarang coba percakapan sama Miss. Percakapan sama Miss ya. Sekarang Miss dulu yang mulai atau Mas Irsyad dulu yang mulai? Miss dulu yang mau. Oke. Irsyad, what is your favorite food? My favorite food is hamburger. Why do you like hamburger? Because Very nice. Because are big. kenapa? Karena Because because I don't know, because it's good for apa me. lezat tuh bahasa Inggrisnya Deli? Delicious. Karena lezat. Oke. Do you like drinking coffee, Irsyad? Do you like drinking coffee? No, I don't. Sekarang Mas Irsyad tanya Miss. Terserah. Aneh ngomongnya. Tentang Miss, makanan atau minuman. Bisa yang Miss what is tanyakan your tadi. favorite drink? My favorite drink is orange juice. Why do you like oranges? Because it's fresh. When the weather is hot, we can drink an orange juice. Ketika cuacanya sedang panas, kita bisa minum Oranges. Panas atau dingin? Oke, sudah ya untuk hari ini. Tadi ini sudah memberikan pertanyaan sama Mas Baim, Mbak Naila, Mas Adli, Mbak Sabika, dan juga Mas Irsyad. Untuk minggu depan persiapan yang belum dipanggil sama Miss harus persiapan juga ya. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran bahasa Inggris ini, Miss mau tanya bahasa Inggrisnya, apakah kamu suka minum kopi? Apa? Do you like coffee? Do you like drink coffee? Are you like drink coffee? Do you like drinking coffee? Bukan Arya, tapi memakai do. Do you like drinking coffee? Kalau apa makanan kesukaanmu? Apa makanan kesukaanmu? Bahasa Inggrisnya? What is your favorite food? What is your favorite? What's your favorite Pinter, sudah paham semua ya. What is your favorite food? Nah, pinter. Kalau misalkan Miss tanya, do you like drinking coffee? Terus jawabannya tidak, bagaimana? No, I don't like. No, I do not like. Pinter. Kalau jawabannya yes, like drinking coffee. Yes, I like. atau yes, I like. Pinter semuanya. Berarti tugasnya anak-anak di rumah adalah menghafal kosakata yang Miss kasih. Jadi untuk hari Jumat, Miss tidak akan memberikan soal di Google Form, tapi Miss meminta anak-anak menghafal kosakata 20 kosakata dari makanan dan minuman. Di situ ada coffee, ada jus, ada warm water dan lain-lain ya. Itu dihafalkan, 20 kosakata itu dihafalkan. Nanti ketika ada Zoom minggu depan, Miss akan tanyain satu-satu dan harus bisa. Oke, siap? Sanggup menghafalkan 20 kosakata pada hari Jumat untuk tugas? Yes, I'm ready. Sanggup ya? Enggak juga. Oke, thank you everybody. Jadi jangan lupa untuk menghafalkan kosakata ya. Thank you. Wassalamualaikum. Goodbye.
Enggak di video, langsung saja. Ketika Zoom, Miss tanyain satu-satu ketika Zoom ya. Kita ketemu di Zoom minggu depan. Goodbye. Goodbye. Thank you, Miss. Stay safe. Bye-bye. Oke, baik anak-anak. Tadi anak-anak sudah belajar bersama dengan Miss Agnes ya. Anak-anak sudah belajar apa sama Miss Agnes tadi? Halo? 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 Oh, halo? Oke, anak-anak sudah belajar dengan Miss Agnes ya. Tadi belajar apa saja sama Miss Agnes? Oke, drink and beverage gitu ya. Food. Oh ya, food. Oke, nah tadi sudah dapat oleh-oleh dari Miss Agnes ya. Jangan lupa oleh-olehnya diapakan? Tadi oleh-olehnya apa dari Miss Agnes? Dihafalkan. Nah, oke. Jangan merasa terbebani ya. Ini untuk anak-anak sendiri, biar anak-anak kosakata dalam bahasa Inggris semakin banyak ya. Oke. Nah, setelah belajar dengan Miss Agnes, tadi sudah bilang, gue star kita hari ini ada 2. Miss Agnes dan siapa yang satunya? Oke, Ustadz Ari. Kita panggil bersama ya, Ustadz Ari. Coba 1, 2, 3. Dipanggil. Oke, monggo Ustadz Ari. Ustadz Ari. Assalamualaikum. Terdengar ya suara Usari ya? Ada nunjukin kok. Anak-anak sudah dapat modulnya semua? Modulku masih di mama. Modulku Oke, sudah. Nah, untuk hari ini, pertemuan hari ini kita akan belajar tentang apa? nasi Senam lantai. Oke. Sudah siap semua? Ya. Oke, sebelum kita mulai kita pemanasan dulu ya. Oke, berdiri semua, ayo. Pakai musik? Enggak? Mau pakai musik? Iya. Oke, siap. Bilang, panggil Usilam, musik gitu. Terserah. Oke, berdiri ya. Yo, tangannya direntangkan. Milan, Mas Milan, ngantuk ya? Kelihatan lo ya wajahnya semuanya di sini. Mas Irsad, mana videonya? Saya lagi ngorotin, Mbak. Mbak Putri, dalam. Mas Milan. Yo, semangat Mas Milan. Cuci muka dulu Mas Milan. Atau minum air putih, Siap ya? Oke. Mas Fari, ayo berdiri Mas Fari. Mas Fari masih duduk. Terus siapa lagi nih?
Mas Abian belum kelihatan. Oh ya, ini sudah datang Mas Abian. Oke, sudah berdiri semua. Siap ini. Usari mute semua dulu ya, biar musiknya terdengar. Terdengar suaranya? Kalau terdengar suaranya, angkat tangan kanannya. Kalau musiknya sudah terdengar. Oke, sudah terdengar ya. Tangan ke atas, dua-duanya. Ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, Sekarang dengan kaki ya. Dengan kaki. Geser kanan sekali. 1, 2, 3, 4, lagi, mau lagi. Sekarang lebih semangat ya. Oke, siap. 1, 2, 3, 4, lebar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, lompat ya. 1, 2, 3, 8. Ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih kuat? Ayo Mas Adli dipimpin. Mau mimpin Mas Adli? Mbak Vanessa? Enggak. Ayo siapa yang mau mimpin senam? Yo Mas Wahyu, pimpin senam Mas Wahyu. Oke, cukup ya. Oke. Sekarang kita akan mulai ke pembelajaran senam lantai.
Muhammad Afif. Mana aku tahu? Mau mbaan ya ini ya. Capek guys. Capek? Ya, sudah berkeringat? Belum? Oh, ya. Minggu depan kita latihan lagi ya. Nanti Usari siapkan gerakan. Oke, Mas Putra. Pagi hari ini di modulnya kita akan belajar tentang apa? Ya, materinya tentang apa? Apa ini? Dilihat di modulnya, dilihat. Modul saya belum ini. Belum diambil. Oke ya. Jadi hari ini tentang senam lantai. Senam lantai dibagi dua dengan alat dan tanpa alat. Dan pagi ini kita akan belajar dulu tentang senam lantai yang tanpa alat. Pada gerakan pertama, terdapat gambar apa itu? Di atas. Scroll ke Sikap lilin. Sikap lilin. ya, sikap lilin. Oke. Bisa kita coba ya sikap lilin ya? Ya. Oke. Hari ini sudah siapkan matrasnya ini. Mulai. Wow. Berapa terbang? Oke ya. Usari sudah siapkan matrasnya ini. Oke. Oke. Ustadz Ari kayak melayang. Melayang. Oke ya. Duduk dulu. Duduk. Kapek. Semuanya duduk. Kapek. Kemudian tidur. Hah? Kepalanya hilang. Kepalanya hilang. Weh, kelas ada isi rumah. Ada kelasnya. Ada isi rumah ada us. Kelihatan ya? Gimana? Oke, sekarang diangkat kakinya, kedua kaki. Ada. Gak usah nurut kakiku. Help. Ada. Ayo semuanya ikut semuanya, ayo. Ayo semuanya ikut. Ya, diangkat lagi, disangga Nah, Mas dengan Adi kedua bagus tuh tangannya. bagus. Impossible udah. Ayo Mbak Aisyah ikut semuanya, yuk. Mas Fatima, Mbak Fatimah, ya Mbak Fatimah. Aku bisa. Pinggangnya dipegang dengan kedua tangan ya, disangga. Nah, kemudian kakinya digerakkan. Ya Mas Hilmi udah bagus itu, Hilmi bagus, hati-hati jatuh. Bisa dibuka lebar juga. Kayak gini kah? Mas Baim cuman kelihatan kakinya doang. Mbak Aziza hati-hati. Suaranya Bisa ya? siapa itu? Mbak Vanessa. Mbak Vanessa. Oke, Mas Abi, bagus. Siapa lagi nih? Mas Raska. Ya, Mas Raska. Ayo Mas Milan dipraktekkan.
Mas Milan, ayo coba. Ayo dipraktekkan Mas Milan. Biar nggak ngantuk kayak Pak Ari tadi. Ayo. Nah, tiduran tapi kakinya diangkat. Jangan tidur Ya, tok. oke. Nah. Sip. Fatima, oke. Fahri kebalik, Ri. Ri Mana Mas kebalik. Fahri? Geser. Sing kebalik Ahmad Dhani. Al kebalik Al. Mas Wahyu mana Mas Wahyu ini? Ayo Mas Wahyu, mana Mas Wahyu ini? Ya Mas Hilmi oke ya. Seperti Ah, Tara. Tara. Nah, seperti Mas Hilmi Ahmad ya. Dhani loh. Disanggah pakai kedua tangan, pinggangnya biar lurus. Coba lagi ya. Capek. Itu tadi suaranya Ustadz Rizky. Enggak, bukan. Rizky ada di studio Nah, 1. ini Mas Abi pinggangnya diangkat. Pakai kedua tangan. Ustadz Nuki. Pak Nukinya udah pindah. Enggak, yang benar. Oke. Cukup ya. Oh, ini Mas Baim masih nyoba, Mas Baim. Udah cukup, aku cukup udah enggak. Ya kan, bener suaranya. Oke. Sekarang cukup ya. Sekarang gerakan kedua. Dilihat gambarnya lagi. Gambar kedua. Membaca nggak susah ya. Bawah, Mas. Oh ya, itu. Nah, ikhlas. Ya, jangkit berantai. Tapi kita satu orang aja ya. Oh, ini mah gampang. Ya, itu gampang itu. Ayo dicoba. Ayo, Berdiri satu kaki. Gampang. Aku jatuh. Yo, dipegang sendiri. Kaki kanan dipegang tangan kanan. Weh, recordnya pakai OBS Studio. Enggak, aku jatuh. Bisa ya, gampang ya ini ya. Iya, gampang. Yo, ayo Ayo coba. Mas Milan. Usari lihat keseimbangannya. Oke, Mas Kausar sudah lancar. Mbak Ayo, Mbak Dinda, Vanessa. oke. Mas Milan, Mas Fadil. Mas Fadil, ayo. Mas Fadil, ayo olahraga. berdiri. Berdiri Fadil. Fadil. Mas Baim. Oke, Mas Baim. Sudah bisa. Mas Adi, Mbak Aziza, Fadil. oke. Mas Abi, oke. Mas Hilmi, oke. Mbak Sabika, ayo berdiri, dicoba. Mas Kausar bagus nih. Aku bisa. Ahmad Dhani, oke. Mas Oke, Mas Kausar, oke, sip. Eh, Yang sudah bisa kaki kanan, ganti kaki kiri ya. Ganti kaki kiri. Dipegang dengan tangan kiri. Oke. Awas jatuh. Awas Fatima. jatuh. Kamu itu di atas sofa, Fat. Oke. Sip. Mudah ya. Sekarang kita ganti gambar yang ketiga. apa itu, Pak? Tentang apa gerakan ketiga? Sayang. Kayang. Kayak ada. Wah, ini agak susah ini. Kayang ini. Apa ini? Waduh. Kayak. Ah, udah. Kayang ini agak susah ini. Surrender, cepat surrender. Aku sudah bisa, Ustaz. Jam sebelum Juga. Tapi sakit nanti. Kalian. Aduh, kaki kananku mukul. Udah, Us. Enggak usah. Bangun. Dari atas ini loh. Tepuk tulang gempil. Udah sumur. Enggak minum dulu. Oke, ya, kelihatan ya Usari ya. Nggak usah. Sudah, nggak usah ditiru nanti kalian sakit. Kalau bisa di kasur atau di Besok aja kalau sudah masuk ya. Gitu. Kalau sudah masuk belajar sama Usari. Patah tulang.
Ya, enggak usah diteruskan. Oke, yang keempat. Gerakan yang keempat. Pasangan. Itu gimana? Oh ya, kangkang ya. Kangkang, duduk. Itu dua orang Ustaz. Ya, sendiri enggak apa ini, Usari sendiri juga. Oh, ada temannya. Bisa Ustaz, tapi kerudungnya buka-buka. Kakinya lurus. Aku bisa tapi kerudungnya buka-buka soalnya. Nasib. Oke. Yang terakhir, gerakan kelima, Mas Hilmi sudah cukup kayaknya. Apa tuh? Esok mari ngono. Yang terakhir adalah sikap pesawat ya. Sikap pesawat. Sikap pesawat terbang. Yuk coba berdiri. Kaki kanan sebagai tumpuan ya. Tangan dibuka, naik. Bisa aku, aku juga bisa, Iya. Harus lurus ya, kakinya harus lurus. Tak boleh nekuk. Ayo Mas Raska. Mas Raska. Kalau sudah ganti kiri ya, ganti kiri. Ganti kaki kiri sebagai tumpuannya. Udah ke kiri. Bisa lah. Tuh, bahkan tanganku nggak gini. Ya, ini untuk melatih keseimbangan. Ya, melatih keseimbangan. Sudah. Oke. Oke, Mas Putra. Mas Kausar, bisa diulangi ada berapa gerakan senam lantai tanpa alat yang kita pelajari hari ini? 5 apa saja? 5. Apa aja Mas Kausar? 5. Ayam, makan mie, makan sate. Aduh. Makan mie. Makan bebek. Makan lilin. Mas Fadil, ada berapa gerakan yang kita pelajari hari ini? 5. 5. Apa saja Mas Fadil? Gerakan pas. Apa saja Mas Fadil? Sikap lilin. Sikap lilin. Sikap lilin. Sikap lilin. Oke, yang kedua? Sayang. Rantai. Sikap pesawat. Yang kedua apa? Kayang. Kayang. Berantai. Kayang. Gerakan Oh ya, jungkit tadi ya. pesawat terbang. Jungkit. Yang ketiga, Badan bisa ketemu mobil. kayang. Yang keempat, Kangkang. kangkang. Yang kelima, Pesawat terbang. sikap pesawat. Oke. Semuanya bisa ya. Tadi Usari lihat sudah banyak yang bisa. Jadi fungsinya untuk melatih keseimbangan. Iki lo lihat entah. Oke, ada yang ditanyakan sama Usari sebelum kita akhiri? Enggak. Nggak ada. Oke, untuk Mas Milan, apa Mas Milan? Kapan sekolahnya? Apa? Sekolahnya. Ya, silakan Mas Milan.
Kapan untuk sekolahnya? Oh, kapan untuk sekolahnya ya? Doakan semoga segera ya. Besok sekolah. Nah, semoga segera masuk. Besok sekolah. Untuk sementara kita belajar online dulu karena penyakit COVID-nya masih banyak ya di masyarakat. Jadi biar anak-anak tidak tertular, kita belajar di rumah dulu. Oke, untuk pertemuan hari ini cukup. Terima kasih banyak. Usari kembalikan sama Usneneng dan Usirma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada komputer. Wow. Wow, Masya Allah, gimana anak-anak? Berkeringat ya hari ini ya? Ya. Biasanya banyak duduk, Alhamdulillah. Nah, tadi sudah berlatih menggerakkan badan, berolahraga senam lantai bersama Ustadz Ari, supaya berkeringatnya nggak hari ini saja Ustadzah ya, karena olahraga itu penting. Itu bisa anak-anak praktekkan selain di jam pelajaran, ya. Tadi kan hanya satu hari Rabu saja. Ya, benar. Terus tadi kan ada beberapa gerakan yang belum anak-anak ini ya praktekkan. Nanti bisa dipraktekkan di rumah dengan bantuan orang tua atau kakak ya. Oke, baik. Itu tadi pembelajaran dengan Ustadz Ari. Sekarang anak-anak akan melanjutkan belajar bersama Ustadzah Irma terlebih dahulu ya. Sudah siap semuanya? Oke, siapkan modulnya ya. Nah, tadi Ustadzah Irma sudah bilang ke anak-anak. Kemarin. Ya, oke. Saya 29. Oke, anak-anak, kita ngobrolnya bergantian ya. Kita tetap berinteraksi seperti ini. Ustadzah tidak akan ngemut anak-anak, suaranya tidak Ustadzah mute, tapi kita belajar untuk saling mengerti dan memahami ya. Ketika Ustadzah Irma berbicara, anak-anak bisa mendengarkan. Ketika Ustadzah Irma melontarkan pertanyaan, anak-anak bisa menjawab. Anak-anak bertanya boleh sekali, anak-anak menjawab boleh sekali ya. Oke, bisa dibuka suaranya, tapi dengan catatan anak-anak mau menjadi pendengar yang baik ya. Sepakat semuanya? Sepakat. Oke, tadi Ustadzah Irma sudah sampaikan bahwa hari ini selain kita belajar bahasa Inggris dan PJOK, kita akan belajar materi dari matematika. Sudah ada yang belajar modulnya untuk materi matematika? Enggak, modulku masih ketinggalan. Oke, yang belum Ustadzah Irma, yang tahu, coba yang tahu, matematikanya materinya tentang apa nak? Yang sudah buka modulnya, materinya tentang apa? Bisa dibuka speakernya. Tentang apa? Sip, good job. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah membaca modulnya ya. Oke, tentang bangun datar. Kita belajar tentang bangun datar. Kira-kira siapa yang tahu apa sih bangun datar itu? Siapa yang tahu dari bangun datar? Coba, siapa? Bangunan yang datar. Bangunan yang datar. Coba ada jawaban yang lain? Siapa ini? Ustadzah pengen tahu siapa ini anak-anak yang sudah baca. Siapa yang berani untuk menjawab pertanyaan dari Ustadzah Irma? Dibuka Mbak Fatimah. Dibuka suaranya. Suaranya dibuka. Ya, dibuka suaranya. Suaranya dibuka. Yang mau jawab dibuka suaranya. Oke, siapa apa Mbak Fatimah? Bangun datar, Nak. Adalah bidang rata yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Oke. Nah, teman-teman semuanya, dari yang sudah Mbak Fatimah tadi, yang sudah Mbak Fatimah jawab tadi, kira-kira ada yang tahu nggak sih apa sih maksudnya itu?
Apa sih bangun datar itu? Gimana sih bentuknya bangun datar itu? Ada yang tahu nggak kira-kira? Aku. Siapa yang tahu contoh dari bangun datar? Apa Mbak Fatima? Segitiga. Terus apa lagi? Persegi. Nah, Oke, bagus. Anak-anak sudah bisa memberikan contoh ke Ustazah dari bangun datar. Sekarang Ustazah Irma tanya, di sekeliling anak-anak, coba anak-anak lihat sekelilingnya anak-anak. Di sekeliling anak-anak ada bangun datar enggak? Coba kasih tunjuk ke Ustazah. Lantai. Lantai, kemudian apa lagi? Meja. Meja. Lihat nih, tuh lihat dataran dorong. Ya, Masya Allah. Oke, Tulis. oke, good job. Tulis. Ya, Mas Baim, Mas Pintar. Baim. Oke, semuanya tahu ya bangun datar. Kasur. Pak. Kipas angin. Masya Allah. Ya. Kipas angin. Oke, baik, baik, Masker. baik, anak-anak. Kipas angin apa ya? Oke, cukup semuanya. Cukup. Ya, terima kasih untuk anak-anak yang sudah memberikan contoh. Anak-anak. Ya, Cukup dulu Oke, ya, Ustazah cukup Irma dulu dulu ya. ya. Oke, Ustazah Irma yang akan ngomong selanjutnya. Terima kasih ya sudah memberikan contoh yang sangat banyak. Nah, bisa kita ketahui bersama bahwa bangun datar itu ada di sekeliling kita. Contohnya ini, masker yang Ustazah pakai. Ini termasuk bangun datar apa? Ada yang tahu masker yang Ustazah pakai ini? Persegi panjang. Nah, Ustazah Irma juga punya tisu. Ustazah Irma bawa tisu. Tisu ini termasuk bangun datar atau tidak? Persegi. Pinter, persegi. Nah, Ustazah Irma juga punya kupon. Kelihatan nggak? Persegi panjang. Nah, berarti, kita sudah tahu ya bahwa bangun datar itu banyak sekali di sekeliling kita ya. Banyak benda-benda yang berbentuk bangun datar. Nah, bisa anak-anak lihat di modulnya masing-masing ya. Nah, bangun datar. Kita bicara bangun datar dan ada bangun segi banyak dan bangun segi banyak itu ada dua. Bangun segi banyak beraturan, pinter, dan Beraturan. tidak beraturan ya. Oke, sekarang Ustazah Irma tanya, siapa yang tahu bedanya dari segi banyak beraturan dan tidak beraturan? Yang nggak beraturan ya, kayak yang nggak beraturan mas. Ya. Saya. Oke, apa Mas Al? Mas Al? Apa? Kalau beraturan itu yang seperti apa? Yang beraturan itu rapi kayak rambutnya bentuk bangun. Iya, benar. Beraturan itu berarti dia memiliki apa? Sisi yang sama, panjang, dan sudutnya sama besar. Itu namanya bangun segi banyak. Contohnya seperti tisu ini yang Ustazah bawa. Oke, anak-anak diperhatikan ya, diperhatikan. Ustazah Irma menjelaskan bangun segi banyak. Segi banyak itu memiliki garis, memiliki sisi. Ini sisinya. Sisi itu mana aja? Ini sisi. Ini sisi. Nah, ini sisi. 1, 2, 3, empat. Ini sisi. Nah, ini namanya sisi ya. Diingat ya sayang ya, diingat. Ini namanya sisi. Pinggirannya. Pinggiran dari bentuk ini loh, ini sisi. Nah, Ustazah Irma tanya, tisu ini memiliki berapa sisi berarti? 4. Pinter. Oke, sampai sini sudah paham ya sisi itu yang mana ya? Oke, selanjutnya Ustazah Irma akan mengenalkan dari bangun segi banyak tidak beraturan. Tidak beraturan itu contohnya gambar-gambar awan-awan. Ini. Kelihatan? Oh, enggak kelihatan. Oke, Ustazah Irma pakai contoh yang lain. Ustazah Irma bawa ini. Ini bentuk apa? Ada yang tahu? Kupu-kupu. Nah, ini termasuk segi banyak tidak beraturan. Ada yang tahu alasannya apa?
Kenapa kupu-kupu tidak termasuk segi banyak beraturan? Enggak sama. Enggak sama. Masya Allah. Iya, pintar semuanya. Berarti anak-anak sudah paham ya? Sudah tahu bedanya ya? Enggak. Oke, kalau anak-anak sudah tahu bedanya, Ustazah Irma akan menjelaskan ke materi selanjutnya, yaitu tentang nama bangun segi banyak. Coba. Oke, di situ di modulnya yang hasanah, di situ ada 4 bangun. Nah itu, nah ini. Yang di atas kan gambar yang tak. Nah, ini bisa anak-anak lihat bersama ya. Ini termasuk contoh dari bangun segi banyak beraturan. Nah, di sini ada beberapa nama bangun. Yang A ini namanya apa? Segitiga. Sekarang Ustazah Irma tanya, segitiga ini memiliki berapa sisi? 3. Oke, kita hitung. Segitiga. Oke, kita buktikan ya. 1, mana ini? 1 ke atas ini 1, kemudian ini sisi miring, kemudian sisi bawah. Oke, berarti ada 3. Nah, kemudian di situ ada keterangannya. Segitiga, ini namanya segitiga apa? Segitiga Miring. Ayo, dulu kelas 3 sudah belajar macam-macam dari segitiga. Ini segitiga apa? Segitiga sama kaki. No, segitiga siku. Nah, pinter. Kenapa dinamakan segitiga siku-siku? Karena di sini nih bentuknya ini ada siku-sikunya loh, siku-siku. Oh, Ustaz. Siku-siku kan bentuknya gini kan. Nah, ini namanya siku-siku. Iya kan, Ibu pasti. Oke ya. Siku-siku itu ini loh lengannya Ustazah Irma ini loh siku-siku. Diingat ya. Siku-siku. Nah, memiliki 3 sudut. Sudutnya yang mana aja ini? Sudutnya yang pojok-pojok ini. Nah, ini namanya titik sudut. 1, 2, 3. Oke. Bisa ya? Bisa. Sudah paham dari sini? Nah, anak-anak bisa membuktikan di bangun yang B ini, yang C, dan yang D. Ustazah, itu gambar yang C, yang D itu apa namanya Ustazah? Kok ada 5, ada 6, sisinya? Segi 6. Masya Allah, pinternya. Oke, ini namanya segi 5. Kenapa dinamakan segi 5? Karena itunya ada 5. Iya, karena sisinya ada 5. Dan ini kenapa dinamakan segi 6? Karena ada 6. Pinter. Nah, sekarang kalau semisal Ustazah Irma gambar sisinya ada 8, berarti namanya bangun apa? Segi 8. Oke, pinter semuanya. Sekarang Ustazah Irma minta anak-anak untuk menggambar segi 8. Coba yang sudah langsung ditunjukkan gambarnya. Yang sudah gambar segi 8. Ayo digambar segi 8. Langsung yang sudah ditunjukkan di layarnya. Ayo, siapa yang selesai duluan? Segi 8. Ayo, segi 8. Baterai tinggal 15%. Ayo, segi 8. Siapa yang bisa gambar segi 8? Langsung dikasih tunjuk ke Ustazah di layarnya. Ustazah Irma tunggu. Oke, Mbak Fatimah langsung ditunjukkan yang sudah. Ustazah Irma minta untuk digambar ya. Untuk digambar anak-anak yang menggambar sendiri. Bukan lihat dari kertas. Ayo coba digambarkan. Siapa yang sudah? Nggak mau. Ustazah Irma nggak mau gambar dari modul. Digambarkan. Itu siapa tuh? Mas Galang. Coba Mas Galang di-zoomkan ke Ustazah Irma. Oke, good job Mas Galang. Siapa ini yang sudah selesai?
Sebentar, Us. Oke, Ustazah Irma tunggu. Sebentar aku butuh kertas. Siapa ini yang sudah? Mas Adli, coba dilihat kurang ke atas gambarnya. Nih, betul kan Us kayak gini kan? Oke, good job Mas Adli. Abi juga good job. Oke, sip. Siapa ini yang sudah selesai? Hanya 3 anak aja. Wah, padahal muridnya banyak ini 35 siswa. Dulu aku ikut klub gambar. Hahaha. Mana? Oh, Safira sudah. Oke, pinter. Good job. Siapa lagi? Mana? Mbak Aisyah. Coba dilihatkan ke Ustadzana. Mbak Cantika sudah. Pinter, Masya Allah. Oke, Mbak Aisyah juga sudah. Yang lain mana ini? Mas Adli. Oke, good job. Terima kasih Mas Adli. Siapa Mas Almadani? Coba. Loh. Sebentar, itu bangun apa Mas Al? Itu bangun apa itu? Itu namanya apa Mas Al? Itu bangun ruang ya. Bangun ruang apa namanya Mas Al? Pris? Apa? Oh, rado. Oke. Oke, enough. Oke. Semuanya good job. Ustazah Irma, terima kasih kepada anak-anak yang sudah gercep, sudah gerak cepat untuk menggambarkan instruksi dari Ustazah Irma. Oke, anak-anak sudah paham ya? Dari segi 8. Oke. Dalam. Ya, Nak. Oke, pintar. Coba Mbak Aziza lihat punyanya Mbak Aziza. Enggak, Oke, keren. Sip, pintar. Oke, semuanya pintar semuanya. Terima kasih ya. Nah, oke, Mas Raska mana? Coba Mas Raska. Oke, Masya Allah pintar. Oke, nah anak-anak, perlu anak-anak tahu ya. Kalau anak-anak menggambar segi 5, segi 8, segi 6, itu berarti sisinya itu harus sama panjang. Makanya, oh ya Mas Baim, oke keren, sip, pintar. Nah, anak-anak harus menggunakan penggaris ketika menggambar. Kenapa kok menggunakan penggaris? Ada yang tahu kenapa? biar rata. Biar sama. Pinter, pinter. Biar sisinya sama panjangnya, oke? Karena syarat dari segi banyak beraturan itu panjang sisinya itu harus sama. Ketika menggunakan panjang ukuran 3 cm, berarti panjang-panjang yang lainnya juga menggunakan 3 cm. Kecuali untuk segi banyak persegi panjang. Kan persegi panjang berbeda ukurannya, panjang dan lebar. Oke? Kalau persegi sisinya pasti sama, menggunakan 3 cm, maka semua sisinya 3 cm. Untuk segitiga, nanti kita akan belajar lagi untuk bangun-bangun datar yang lain ya. Kita akan belajar macam-macam dari segitiga. Kenapa, Nak? Ya, kenapa Mas Bian? Mana gambarnya Mas Bian? Coba Ustazah lihat. Masya Allah. Ya, oke, good job. Terima kasih ya Mas Abian. Nah, anak-anak, Ustazah Irma rasa dari... Ini aku, Us. Mana Nak, mana? Oh iya Mas Hilmi, pinter. Mana lagi? Mana? Oke, pinter semuanya. Good job. Terima kasih banyak ya. Nah, anak-anak, iya. Oke sayang, ya terima kasih ya. Nah, anak-anak kan sudah Ustazah Irma anggap paham dari segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, di modulnya di situ ada oleh-oleh dari Ustazah Irma. Apa di halaman selanjutnya? Ya, anak-anak bisa mengerjakan, berlatih dari materi yang sudah anak-anak pelajari. Di situ gampang-gampang kan ya, disuruh mengarsir, disuruh mencentang, disuruh menggambarkan. Gampang kan ya? Oke, nah nanti
Oke, latihan yang anak-anak kerjakan hari ini di modul matematika itu nanti bisa difotokan ya, dikasih tahu, diberikan ke Ustadzah Irma dan Ustadzah Neneng. Oke, bisa dipahami? Oke, baik. Aku sudah, Oke, sip, pinter, nanti tinggal difotokan aja yang sudah ya, biar Ustadzah bisa langsung koreksi. Nah, oke anak-anak, dari kita belajar tentang bangun datar, segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan, ada yang mau bertanya, barangkali ada yang belum paham? Halo? Atau sudah paham semua ini? Sudah paham semua? Oke, sekarang Ustadzah coba tes 2 orang saja. Coba Mas Raska, Ustadzah Irma tanya Mas Raska. Mas Raska, coba Ustadzah Irma dikasih contoh dari bangun segi banyak tidak beraturan. Contohnya apa? Gambar apa? Yang Mas Raska tahu? Gambar apa, Nak? Ya, yang tidak beraturan. Gambar apa? Gambar apa? Mas Raska tahu? Apa, Nak? Gambar bunga. Terus apa lagi? Gambar apa? Oke, banyak sekali ya yang tidak beraturan ya. Oke, baik. Ustadzah Irma cukupkan untuk materi matematika. Dilanjutkan Ustadzah Neneng ya. Oke, terima kasih Mas Raska. Oke, kepada Ustadzah Neneng, monggo Ustadzah. Terima kasih Us Irma. Masya Allah, anak-anak luar biasa ya hari ini ya. Semangat dari pagi sampai siang. Semoga terus seperti ini. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, anak-anak hari ini kita akan belajar IPA. Materinya tentang apa ya? Siapa yang sudah membaca sebelumnya? Karena modul belum ada. Ya? Tentang hewan. Tentang apa materinya? Daur hidup hewan. Daur hidup hewan. Nah, Ustadzah punya kucing. Mana ya kira-kira kucingnya ya? Mana kucingnya? Nah, ini nih. Hewan apa ini? Kucing. Lah, siapa yang punya peliharaan kucing di rumah? Saya. Iya. Iya, anak-anak. Kucingnya. Oke, baik. Ustadzah tanya sekarang. Kucingnya anak-anak itu tiba-tiba besar atau pernah mengalami masa kecil? Pernah mengalami masa kecil. Oke. Nah, ada gambar lagi. Ustadzah punya gambar lagi. Mas Ilham. Kita ngelabian. Aku 5.000. Nah, kucingnya pamit dulu ya. Ini kucing atau tikus? Kucingnya belum mau pergi nih. Kucingnya masih mau menyapa anak-anak. Hai. 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 Hai, aku kucing lucu. Aku mengalami masa kecil. Semakin lama, aku juga makin dewasa loh. Oh iyalah. Iya. Hidup itu Bentuk namanya. tubuhku. Nah, ini dia nih. Aduh. Apa ini? Anak-anak kenal hewan ini apa? Mimi. Iya, hewan. Kenal hewan ini? Hewan itu. Iya.
kecoa. Ya, pernah lihat hewan ini ya? Sudah takut ini. Pergi kecoa, pergi. Nah, alhamdulillah kecoanya sudah pergi. Baik, anak-anak mungkin Ustazah dulu yang ngomong ya. Nah, oke. Tadi tadi kucing lucunya sudah menyapa anak-anak. Ada kecoa juga tadi Ustazah minggir-minggir ya sama kecoa. Nah, dua hewan itu yang dimiliki Ustazah hari ini. Nah, karena hari ini kita akan belajar daur hidup hewan. Nah, kalau tadi anak-anak sampaikan kucing itu mengalami masa kecil, bahkan masa bayi, bahkan pernah dikandung induknya, begitu ya. Nah, kecoa juga seperti itu. Duh, ada kupu-kupu yang mau muncul, dimunculkan aja. Nah, kalau ini Ustazah mau bersahabat, enggak apa-apa. Iya. Oke, fokus kembali ke modulnya sekarang ya. Fokus kembali ke modulnya anak-anak. Itu bukan saya. Iya. Daur hidup itu apa yang sudah anak-anak pelajari di modulnya? Aku belum lihat. Belum lihat? Yang sudah lihat, ayo siapa yang sudah lihat? Silakan yang sudah lihat, saya tidak ikut-ikut, saya akan bermain ini sisir. Daur hidup adalah Apa ya? ada orang. Udah lah, gua nggak bisa apa. Oke, Ustazah tampilkan modulnya di sini kalau begitu ya. Daur hidup hewan adalah proses pertumbuhan hewan sejak kecil hingga dewasa. Iya, tahapan proses pertumbuhan hewan sejak kecil hingga dewasa. Jadi semua hewan, semua makhluk hidup mengalami masa kecil sampai ini dewasa. HP-ku lihat. Nah, tahapannya itu seperti apa? Adakah yang berubah-ubah bentuknya? Menurut anak-anak bagaimana? Iya, ada yang berubah bentuknya tidak? Hewan tidak semuanya sama. Iya, tidak semuanya sama dalam proses perkembangannya sampai besar. Tidak samanya di mana? Oke, kita lihat modulnya dulu. Mas Ilham, modul. Mana modulnya? Ya, anak-anak dibuka modulnya juga ya. Metamorfosis. Ya. Nah, di modul ditarik ke atas, Mas. Ke bawahin maksudnya. Yang bawah. Oke. Di situ diterangkan bahwa daur hidup atau proses perkembangan hidup hewan itu dibagi menjadi dua. Mengalami metamorfosis, yang kedua tidak mengalami metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Ada yang sudah tahu? Enggak. Ya, siapa yang sudah tahu? Pada setiap tahap perkembangannya. Mengalami perubahan bentuk pada setiap perkembangannya. Mas Irham dibawahin lagi. Nah, kita lihat di sini. Ada dua macam. Di sini ya, sebelah kanan Ustazah. Nah, ini hewan apa, Nak? Yang di sini? Kupu-kupu. Oke, kita lihat tahapannya. Kita amati tahapannya dari pertama. Telur. Apa? Telur. Kemudian, ya. Kupu-kupu, ulat. Baik. Dari tahapan-tahapan itu, apakah bentuknya sama? Apakah bentuknya sama? Bentuk ulat dengan bentuk kepompong apakah sama? Berbeda-beda. Berbeda. Bentuk kepompong dengan bentuk kupu-kupu apakah sama? Metamorfosis. Iya, tidak sama ya. Jadi dari proses telur, kemudian di situ ada ulat, kemudian berubah jadi kepompong, kemudian berubah jadi kupu-kupu. Itu selalu berubah bentuk. Kenapa dia dikatakan metamorfosis sempurna? Karena setiap tahapan perkembangannya mengalami perubahan bentuk atau bentuknya berbeda-beda. Oke. Iya. Anak-anak selain kupu-kupu ada yang tahu hewan apa lagi yang mengalami metamorfosis sempurna? Apalagi ya? Nyamuk. Ya, nyamuk, pintar. Apalagi? Lalat, betul. Terus? Apa lagi? Katak.
Betul. Ya. Zebra. Baik, pinter. Lanjut. Daur hidup. Nah, ini tuh Ya, daur hidup yang kedua adalah hewan yang Metamorfosis tidak tidak sempurna. mengalami metamorfosis. Yang metamorfosis tak sempurna siapa yang sudah paham? Ini siapa? Itu siapa? Ibu ya. Aku biasanya lagi pencalon sama tahu goreng. Kucing Oke. itu habis lahir Ya, sama baik. kayak Sekarang yang kelas kedua, saya. sebelah kanan. Kelas 9. Campur pokoknya. Nah, yang ini. Daur hidup tadi kan dibedakan menjadi dua ya nak ya. Yang pertama mengalami metamorfosis, yang kedua tidak mengalami metamorfosis. Apa artinya? Apa artinya? Kalau tadi dikatakan mengalami metamorfosis itu berubah-ubah bentuknya. Kalau tidak mengalami metamorfosis Tidak berubah. berarti betul kebalikannya, tidak berubah bentuknya. Bentuknya sama dengan induknya. Baik, kita lihat gambar berikutnya. Kebanyakan hewan-hewan yang melahirkan. Nah, ini. Apa enggak kesebaran? Ya, ini ya. Nah, kita amati, kalau tadi kita sudah mengamati gambar kupu-kupu berubah-ubah setiap tahapannya. Kita amati gambar kucing di sini, ya. Ini kucing dewasa, kemudian dari anak kucing ya. Bayi kucing. Nah, bayi kucing di sini ya. Kelihatan, Nak? Ya, yang tidak jelas ya sambil diamati di modulnya ya. Dari bayi kucing kemudian ya menjadi kucing muda, berubah lagi menjadi kucing dewasa yang siap berkembang biak lagi. Dari bayi kucing muda, kemudian kucing dewasa, apakah bentuknya sama? Sama. Itulah yang dikatakan tidak mengalami metamorfosis. Oke, baik. Selain kucing ini Ustazah tanya, selain kucing hewan apa lagi yang tidak mengalami metamorfosis? Sapi. Sapi, betul. Apalagi? Hewan yang melahirkan. Hiu. Kuda. Apalagi? Kuda. Jerapah. Gajah. Kelinci. Nah, ini hampir semua hewan melahirkan itu tidak pinter semua. Nah, baik. Karena waktunya sudah berakhir ya. Ini bergantian studionya dengan kelas 3. Waktu kita berakhir di jam 10.30 ya, Ustazah. Sudah lebih, maka Ustazah pengen kasih oleh-oleh dulu buat anak-anak materi IPA. Iya, tugasnya di situ. Anak-anak bisa memanfaatkan gadgetnya untuk mencari contoh hewan lain yang mengalami metamorfosis sempurna, kemudian dibuat skema di kertas HVS atau di buku tulisnya. Oke, oleh-olehnya sudah dibaca, Nak? Di foto tak us nanti. Iya. Lah skema, gambar, daun. Iya, betul, pinter. Nah, kertas HVS. Iya, di situ bisa download, bisa cari menggunakan gadgetnya. Ya, itu oleh-oleh dari Ustazah hari ini ya. Sedikit 3 menit Ustazah ya. 3 menit lagi sambil penutupan Ustazah bertanya dulu. Untuk materi IPA daur hidup yang masih belum paham siapa? Skema gambar daur hidup kata dan toa Ya, pada kertas HVS. Iya betul, itu oleh-oleh dari Ustazah. Sebelum anak-anak membuka oleh-olehnya, sebelum anak-anak menikmati oleh-oleh dari Ustazah, adakah yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Iya, ada yang mau bertanya, silahkan. 2 menit lagi. Ya, Mbak Fatimah ya ini. Itu. Ya. Kita kok nggak sama kayak Ustazah ya?
Apanya? Gambarnya. Gambarnya. Kucingnya tadi ada warnanya, tapi kita kok nggak ada. Oke, nanti kita akan belajar tentang ilmu seperti itu ya. Iya. Tenang. Cari nanti yang berwarna ya. Tenang, Nanti tenang. mencari yang berwarna Nanti banyak. Ustazah akan ajari. Aku. Ustaz, Iya, sudah itu saja. apa Us? Iya, Nak. Aku. Ya. Itu saja yang ditanyakan. Ada lagi? Sebentar ini Us. Ya. Ya, siapa itu langsung aja. Ya, Ya, boleh langsung silakan. bertanya. Saya pengen nanya. Gambarnya apa Us? Kenapa? Mbak, Ini gambarnya apa? oke, baik. Oke, baik. Karena itu pertanyaannya bisa disampaikan nanti ya secara chat Chat pribadi. Heeh. Jadi kita selesaikan pertemuan kelas Zoom hari ini sampai Ya. sini dulu ya, Nak ya. Ya, itu siapa yang Oke. mau bertanya? Mas Irsyad kah? Yes. Oke, kenapa Irsyad? Oke, coba yuk. Kan kupu-kupu jadi kepompong dulu. Ya. Itu berapa bulan untuk Oke. Nah, karena Mas Irsyad tanya berapa bulan, ini termasuk explore hasanah ya, explore pengetahuan Iya, begitu betul, ya, Ustazah? ya. Kita akan bahas bersama itu, kita akan berdiskusi bersama kita melalui membandingkan, via Ustazah, chat ya. Ya, kita akan mengajak membandingkan anak-anak ya. Nanti akan ada ini size atau ukuran hewan dengan masa perkembangbiakannya itu ternyata ada hubungannya. Ada gajah berapa lama, kemudian tikus berapa lama, nanti ada sesuai dengan size ukuran besar hewannya gitu ya, Ustazah. Jadi untuk yang kepo silahkan cari tahu terlebih dahulu, nanti kita akan berdiskusi bersama-sama. Oke ya? Oke. Terima kasih Gomawo, Sukron, jazakumullah khair kepada anak-anak yang sudah bergabung pada Zoom hari ini. Tetap semangat seperti ini dalam belajarnya. Jangan lupa tahfidnya, murojaahnya, dan sholatnya ya. Sholat sunnah ya, Ustazah ya. Ya, terima kasih anak-anak. Ustazah Neneng dan Ustazah Irma mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas ya telat juga. Ngajinya nggak bisa tepat waktu. Pada